dini hari gitu dia. Nah mereka juga begitu, karena kalau ada kan maka kita kan punya grup WA, kalau ada misalnya pernah sekali sayur kayak kurang bersih, mereka bikin tuh ke grup, ini kalian orang pembersihan nggak bersih, ini kami jadi mencuci lagi, kira-kira begitu. Mereka saling koreksi juga gitu, mempersiapkan seluruh onpreng dan apa, kira-kira begitu. Lalu dari situlah, dari tangan mereka lah kemudian ke supir kita, supirlah nanti yang membawa ke ini. Jadi pada waktu itu dari dapur itulah ininya. Kemudian kami bertanya kepada supir, siapa supir yang membawa? Yang membawa ke sana adalah Paul Hutasoid, ini orangnya, gitu. Nah, kami tanya dia, karena biasanya memang kalau anak TK kan jam-jam 8, setengah 9 kan sudah diantarkan. Karena kenapa mereka jam-jam 9, setengah 10 sudah makan. Lanjutlah anak SD. Jadi begitu bertingkat apanya. Yang terakhirlah anak SMK. SMK KBP biasanya meminta diantar paling cepat jam 11, paling lambat jam setengah 1 gitu ya. Setengah 1 gitu dia. Nah pada waktu itu si Powell ini mengantar ompreng, katanya setelah kami tanya ya, jam 11 lewat mengantar ompreng MBG ke SMK HKBP. Di situ diterimalah oleh guru yang bertugas tadi, kan ada yang ditugasi tadi kan. Ini biasanya guru memeriksa, tapi nggak seluruhnya. Ini kan ke sana itu ada 736. Ke SMK HKBP itu kita ada 736 porsi. Karena sekarang muridnya memang 690, tapi plus guru-guru. Sekarang kan ikut guru sudah makan dari MBG. Nah, sampai di sana itu diterima 736, memang tidak seluruhnya dibuka, tapi sampel biasanya dibuka beberapa untuk sampel untuk diperiksa gitu dia. Diperiksa, saya tanya supir, apakah ketika diperiksa ada komplain atau keluhan terhadap apa yang disajikan? Waktu itu tidak ada gitu ya. Waktu diantarkan jam 11 lewat tidak ada, dan tanda terima ditandatangani, diterima 736 dalam kondisi baik, itu ditandatangani oleh guru penerima di SMK HKBP. Lalu kami tanya lagi, jam berapa mereka biasa makan? Mereka biasa makan antara jam setengah 1 ke jam 1 siang, kan seperti itu dia. Nah, jam berapa kalian menjemput ompreng? Ompreng biasa dijemputkan jam 2 ya. Jam 2 Powell ini kembali menjemput ompreng ke SMK HKBP. Pada waktu itu kami tanya juga, setelah dimakan, kan ini kan kita sudah makan lah mereka jam setengah 1, jam 1 itu. Ada nggak keluhannya gitu setelah itu makanan dimakan, kan udah 1 jam dari jarak waktu dari mereka makan. Kami anggap mereka udah makan lah jam setengah 1, jam 1. Tidak ada keluhan, tidak ada komplain. Malah anak-anak sekolah itu ikut juga mengantari ompreng ke mobil, gitu dia kata si Powell ini. Oh, sejauh itu Bapak Ibu sekalian, SOP yang dari dapur kan itunya batasannya gitu dia. Ya, dari mulai kita menerima barang, kemudian ke persiapan, ke pengolahan, ke pemorsian, sampai kemudian di packing oleh orang packing, dibawa oleh supir sampai ke tangan daripada penerima manfaat, diambil kembali ompreng. Itulah wilayah kami, itu dia kira-kira. Di luar itu apakah mungkin itu dibawa pulang, apakah dimakan di luar sekolah atau bagaimana, kami pun kurang paham lah gitu. Kue ini mungkin bisa dipindahkan biar bisa satu dari situ. Kemudian itu kan hari Senin ya, Senin tanggal berapa ya? Senin 9 kan, itulah posisi tanggal 9. Ini ternyata kehebohan terjadi kan hari Selasa gitu. Aku tanya Aslap jam berapa itu mulai terjadi, sekitar jam 9, jam 10 pagi gitu. Disitulah kebingungan kami kan. Ini hari ini Selasa kenapa apa gitu. Tapi pada saat itu kan sudahlah heboh gitu ya. Dan kami pun nggak bisa berpikir gitu. Cuman kami coba mengini di internal kami lah gitu kan. Kalau di internal ini ada yang salah, biar kita juga tahu gitu kan. Di internal ini seperti apa kejadiannya, dan kesini memang setahu kami dari laporan Aslap dan ini kan turunlah polisi, turunlah pihak yang baru kan semua terus bereaksi lah mengini ke sini, dan mereka ini beberapa dari mereka termasuk sudah juga diundang Satgas ya, Satgas oleh Pak Wakil Bupati, kemudian sudah juga diperiksa pihak yang berwajib dan apa. Dengan kronologi yang kami sebutkan tadi,
karena itu memang SOP di sini seperti itu gitu. Gimana ya persilatnya kira-kira begitu ya, dan kita pun bingung dan apa, dan kembali kita nggak mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi itulah posisi yang terjadi pada waktu itu. Tetapi waktu itu kita bilang fokuslah dulu menangani yang perlu diobatin, nggak usah ke orang ini pun kita bilang kalaupun ada berita apa di luar tidak usah reaktif, tidak usah banyak menanggapi, karena itu sama dengan menyiram bensin ke minyak, ke api. Jadi kita silent aja supaya makin kondusif dan apa gitulah ke kawan-kawan yang relawan ini supaya nggak. Jadi kita fokus. Jadi mereka ini berbagi tugas dalam mendampingi. Kalau ada di Serenapita, ada di Tarai, ada di apa, mereka mendampingi, dan kalau ada kebutuhan makan mengecek, termasuk dinas kesehatan mengecek CCTV kita juga sudah dicek semuanya gitu. Mereka melihat sama dengan kronologi yang diceritakan, karena di sini ada 16 titik CCTV yang terutama di ruang-ruang apa ya, di ruang-ruang produksi itu dia. Ininya mulai dari awal itu datang apa, semua ada 16 titik. Itu semua sudah dikasih tunjuk ke yang berwajib, termasuk ke utusan BGN dari pusat, yang dari provinsi deputi apa gitu yang sudah turun ke sini. Mereka juga sudah di, janganlah kita yang diperiksa kayak ekstrim gitu ya, tapi sudah juga dimintain keterangan daripada relawan kita ini semuanya, dan ini gitu. Dan kesimpulan mungkin sudah mereka buat, tapi karena bukan ranah kami membuat kesimpulan, kami hanya menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu dan kemudiannya. Tetapi oleh BGN memang SOP-nya BGN adalah ketika ada terjadi hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak yang kita anggaplah hal-hal yang menonjol begitu ya, itu memang mereka harus hentikan sementara untuk kondusivitas begitu dia, sambil kondusivitas sambil juga dapur juga melakukan dikoreksi gitu ya, dikoreksi, dievaluasi. Itulah yang terjadi selama 2 minggu ini. Jadi 2 minggu ini kita hentikan sementara, dapur kita sudah dikoreksi, sudah dikasih masukan apa yang perlu dirubah, dan puji Tuhan sebenarnya kalau dapur kita ini, karena ini juga kita renov ya, karena kalau bangunan sudah ada sebelumnya, tapi ini kan kita renov sesuai dengan spek daripada BGN. Jadi skema ruang-ruang apa segala macam itu sesuai dengan ininya mereka, speknya mereka gitu dia. Jadi oleh karenanya mereka cek, dan memang seperti itu. Dan barang pun kami tidak mengambil di sini, tidak mengambil, dan kemudian itu kita barang yang direkomendasi oleh pihak yang berkompeten gitu dia ya, yang berkompeten begitu. Itulah barang-barang kita di sini. Hanya saja kemarin yang dikoreksi hanya kan kebetulan freezer kita tidak di dalam gudang basah, tetapi ada di ruang persiapan. Tapi itu pun waktu 2 minggu ini sudah kami pakai untuk membenahi fisik daripada dapur ini, yaitu tadi freezer yang tadi berada di ruang persiapan sudah kami masukkan ke dalam ruang basah, ke dalam gudang basah. Kemudian namanya exhaust ya, tadinya di keluar kita sudah masukkan ke dalam, sudah yang ditutup dekat kamar mandi tengah, itu adalah exhaust yang tadinya mengarah keluar, tetapi kita sudah masukkan ke dalam untuk supaya lebih aman gitu dia lingkungan. Kemudian IPAL juga sedang kita kerjakan, walaupun pra IPAL saya sampaikannya, kita sebenarnya di setiap pencucian di bawahnya sudah ada grease trap ya, yang menyaring minyak dan kotoran di bawah apa itu. Jadi kalau untuk IPAL hulunya, kalau di dapur ini sudah lengkap, makanya ketika BGN juga turun melalui KPPG, mereka sudah lihat itu semua gitu, sesuai spek. Tetapi di hilirnya itu yang sudah sedang kita persiapkan di samping sana, hilirnya. Jadi kalau hulunya sudah selesai di dapur ini, hilirnya sedang dikerjakan, filter air karena pump kita kan kami di sini memakai air pump, air yang kita pakai semuanya. Tetapi memang kemarin disarankan supaya membuat filter air, itu sedang dalam pengerjaan juga. Itulah setidaknya ada 3 poin masukan dari KPPG, perpanjangan tangan daripada BGN untuk menyempurnakan
fisik ya, fisik daripada dapur ini untuk pelayanan yang lebih lebih maksimal dengan sistem kesehatan lingkungan yang lebih baik dan lebih bisa steril, kira-kira begitu. Walaupun selama ini sebenarnya sebelum ada hilirnya di Palu kita ini kan setiap minggu kami bertemu masalah di situ disiram dan ini kalau dinas lingkungan hidup saya pikir sangat proaktif. Setiap ada sampah mereka langsung angkat. Jadi kan kalau ya bertahan liling sampah di dapur tahun dan aliran air juga seperti itu. Nah kalau kami pikir-pikir kemungkinan misalnya berbau itu kami minta tolong damkar yang menembak gitu, jadi sampai ke sana kemudian kita siram dengan Wipol gitu ya, dengan karbon untuk mematikan kuman-kuman. Seperti itu biasa yang kami lakukan di dapur ini selama ini dan setelah dilihat oleh pihak BGN tidak terlalu ada yang dikoreksi, tapi memang kalau IPAL itu sesuai ketentuan BGN yang terbaru tahun 2026 wajib dibuat dan kita sedang mempersiapkan. Kemudian hal lain mungkin yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu juga ada yang mau ditanyakan kepada kami. Sertifikat penjama makanan itu salah satu memang yang diwajibkan di dapur. Kalau relawan kita semuanya sudah mempunyai sertifikat penjama makanan dari Kementerian Kesehatan itu dia. Jadi seluruh termasuk SPPD kami tahu kepala SPPD dan akuntan dengan ahli gizi juga 47 relawan kita di dapur punya sertifikat penjama makanan. Kemudian pemeriksaan kesehatan juga seperti diwajibkan kemarin oleh pemerintah, mereka sudah memeriksakan kesehatan di seluruhnya di puskesmas rakyat. Dari rakyat ada berbagai paru-paru harus pengobatan intensif selama 2 bulan. Jadi kami minta maaf kepada mereka untuk boleh dikeluarkan saja. Nanti kalau udah sembuh kita pertimbangkan lagi. Tapi maksud yang kami mau sampaikan ikan nila asam manis. Rupanya waktu menggoreng mereka ini banyak yang pecah. Ini para PM ini kalau pecah dia misalnya komplain juga. Jadi yang pecah nggak mereka. Jadi kurang lah apanya ini. Jumlah ikan yang masuk komplain aja mereka karena mau cepat dia ambil inisiatif bikinlah ceplok telur dikasih sambal kira-kira begitu. Nah sekolah tentu kan protes murid kenapa ini ikan nila alkohol gitu. Yang begitu pun kadang kami dapat dia komplain atau pernah juga begini mereka komplain apa ikan kalau terputus potongan ekor ikan. Kalau di sini kita ikan nggak kita pakai kepala yang dipakai bagian tengah dengan ekor. Nah ekor ini kadang kalau menggoreng kan ekornya kan mau terikut ke terputus itu marupani putus ekor non itu pun kadang kita menerima apa dan kami berdiskusinya kami di sini bagaimana lah caranya supaya enggak pecah-pecah ikan ini lalu enggak terpopek ekornya ini supaya enggak ada komplain. Nah seperti itulah biasanya kondisi kami di dapur ini. Jadi pada hari itu hari yang naas lah buat kami perasaan gitu warna naas harus terjadilah kejadian ini gitu ya. Sungguh-sungguh di luar dugaan kami, bukan hanya kami mungkin dengan perwakilan yayasan ini yang terpukul dengan itu, bahkan Moloboi dan kabar ini berkilauan lebihnya pada saat itulah ininya di sana badan awak tapi jiwa entah kemana-mana lah waktu itu gitu. Tak fokus di baru bilang fokus sebenarnya, tetapi ya itulah harus dihadapi gitu. Sejauh ini kami kalau kami sendiri selaku mitra dapur sebenarnya kan kami yang paling dirugikan di sini. Boleh dong dituntut kepada SPPD kan nggak boleh kamu jangan langsung dibanding-bandingkan gitu. Tetapi karena kami pun tidak menemukan sesuatu hal yang harus dipersalahkan kepada mereka kan mereka juga sudah terpukul dengan kondisi ini. Dia dirumahkanlah 2 minggu ini sendiri buruh kami ini suaminya pun sedang sekolah di penjara di rutan. Dia harus menghidupi 6 orang anaknya. Dia pukul dengan semuanya. Kami juga nggak pengen menyalahkan siapa-siapa. Anggaplah kami juga bersalah di sini. Tetapi kami selaku mitra dapur yang paling dirugikan. Banyak ada 2 minggu
udah kumajolo, dan mungkin kami yang meracuni sendiri, tidak mungkin kami yang merusak sendiri. 5% modal kami, bahwa orang berbeda di pro, ya mungkin kami bersengaja gitu. Jadi untuk itu memang kami, walaupun kami tidak posisi yang harus dihakimi, tapi kami memohon maaf juga atas kondisi ini. Memohon maaf kepada pemerintah Kabupaten Depok karena udah buat kacau gini, buat kegaduhan. Kami juga minta maaf kepada sekolah-sekolah PM, terutama yang sekarang PM kami 3.276 Bapak Ibu sekalian. Yang 3.276, 19 sekolah. Karena kejadian ini 3.000-an sekian lah murid-murid ini tidak lagi menerima MBG, libur lah menerima apa ini MBG. Kira-kira seperti itu dia Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi persilannya ya hanya Tuhan lah yang tahu. Karena tapi kalau dari dapur ini Bapak Ibu sekalian, walaupun bukan domain saya menyampaikan itu, sebenarnya domain Kepala SPPG, saya mau sampaikan bahwa kalau di dapur ini, karena langsung saya selidiki, karena biasanya pun kalau ada komplain begitu Bapak Ibu sekalian, kalau di masakan yang ini langsungnya chef pernah sekali begitu, itu harus saya ceritakan. Pernah sekali menu ayam juga seperti ini. Setelah tahun baru ya, kita mau menunya ayam, aturannya ayam napi nada gitu. Napi nada tanpa kuota gitu. Nah, waktu itu memang saya nggak ke dapur, tapi adik aku ambil siangnya aku kayaknya pikir kok ke dapur tuh melihat gitu, ke dapur bilang kok di sini semua ini bilang kan ayam. Nah, kita ganti menu Bu, katanya orang ini. Wah, ganti menu nih bukan karena chef yang mau bilang dan ini nggak bisa diteruskan gitu kan. Dulu yang lanjut chef karena dia kan di jam begitu apa di siang dulu kan dipanggil. Kenapa nggak ditelanjutkan ini rumahnya gitu? Ayam sekian ratus kilo gitu. Gini Bu katanya, waktu memasak keluar 2 biji ulat katanya kan, waktu memasak gitu dia. Langsung dihentikannya masakan, dia lapor ke Kepala SPPG, ini bagaimana gitu, karena kita kalau telur, biasanya kalau bahan lain nggak pernah kita stok selain minyak, beras, dan yang bahan kering, yang kecap misalnya atau saus. Mau bahan basah dia bertahan di dapur. Jadi yang ada telur. Nah waktu itu mereka langsung gawar mati jam 2 kan, mau kemana lagi nyari ikan dan apa, akhirnya telur lah. Waktu itu dibawa orang ini menu. Artinya yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, chef ini pun sangat telitinya, gitu itu yang mau saya sampaikan. Kalau dua ekornya katanya dua ya nak, ini tukang masak ini, bere ini kan. Vidya Wira Satya. VV ya. Vidya Wira Satya. Jadi dari yayasan ini sudah diverifikasi oleh pihak BGN dan nasional dan lolos untuk melaksanakan program makan gizi gratis yang menjadi program pemerintah pusat. Sama-sama tahu bahwa program MGI ini adalah program pemerintah pusat yang pelaksananya secara menyeluruh. Informasi yang dibutuhkan disampaikan oleh pihak kita dan verifikasi di totalnya BGN dan diperkenankan untuk harus bisa mengatakan itu salah mungkin. Nah, dan sebaliknya, nah kalau yang terjadi di luar itu sudah di luar kendali daripada dapur ini. Nah, yang pasti kami juga selalu melihat apakah dapur ini melaksanakan SOP, standar operasional dan prosedurnya kan. Nah, dan per hari ini juga kami juga sudah menerima informasi ada beberapa perlengkapan lagi yang harus dipenuhi karena sudah keluar peraturan baru dari BGN.
berarti itu sudah berlaku semua kan. Contohnya, iya, tahun 2006. Contohnya masalah IPAL dan harus dilaksanakan. Dan bukan cuma dari kita nanti yang harus mengikuti dan mulai itu harus penuh. Jadi itulah mungkin posisi kami yang bisa kami jelaskan dengan harapan tersampaikanlah informasi yang kita utarakan dan juga ke tengah-tengah masyarakat sehingga kita mau masyarakat itu bisa menilai berdasarkan informasi yang cukup, bukan informasi yang berlari atau berkarang-karang. Jadi biar masyarakat juga bisa menilai, oh rupanya seperti itu, ya kan? Jadi itulah mungkin tambahan dari kami. Selama ini saya mohon maaf atas apa yang mengucapkan. Terima kasih. Berdua. Untuk sampel ini kami bukan bukan sedang mau menanggapi isi lab, karena kebetulan isi lab tidak disampaikan kepada kami ya. Jadi karena mungkin dianggap itu bukan domainnya mitra gitu. Jadi isi lab itu diinformasikan kepada kepala SPPD, kira-kira begitu. Nah, kami hanya dapat bocoran dari apa, tetapi isinya pun saya pikir tidak ada yang menyulitkan gitu ya. Kalau isinya sendiri, tetapi untuk itu kami perlu sampaikan begini kan, terkait juga dengan isi keterangan kami tadi. Yang pertama, ini kan yang dituding menu hari Senin, ya kan? Itu viralnya kejadiannya kan di Selasa, udah pada jam 10 sampai jam 1 sampai dan seterusnya lah. Nah sudah balik hari lagi baru itu dibawa ke Medan, kan kira-kira begitu ya dek. Kalau dari kami gitu ya, kalau logika saya gitu maksud saya, itu baru dibawa, ini sampel dibawa, karena kita setiap memasak wajib kita buat 2 ompreng di chiller, apanya yang kita masak itu gitu, wajib kita buat di sewaktu datang memeriksa itu bisa diperiksa gitu dia, di chiller kita dibawa di dapur basah. Nah kejadian pada waktu itu seperti itu kan, dumpe ribut sana sini, baru itu dicari ke sini, diambil dan dibawa, itu kan udah sore nggak balik hari dibuat ke Medan, karena sini nggak ada laboratorium kan, harus dibawa ke Medan. Itulah ceritanya ini tadi. Lalu 2 porsi, biasanya kami sisihkan 2 porsi, saya nggak tahu persis karena itu diminta mungkin kepada kepala SPPD yang ada gitu ya dari Chile, dibawa 2 porsi dari 3.276 yang kita saya pikir kalau misalnya pun ada batik itu apa ya pasti orang dulu ya itu dulu apa jadi, tetapi yang pasti adalah setahu kami ya itu sepertinya sudah keluar hasil labnya, karena itu biasanya paling lambat 14 hari itu keluar pemeriksaannya itu ya. Sudah keluar. Iya, sudah kan mereka sudah dikeluarkan ya itu ya. Jadi itu tadi untuk menjawab. Dan setahu kami dibawa juga sebenarnya makanan dari kantin-kantin yang ada di sekolah itu. Nah, itu dia, karena pada jam itu sampai jam apa ini kan ya berbagai kemungkinan bisa terjadi gitu lah dia ceritanya. Karena bukan nggak mungkin anak-anak udah makan ini makan itu lah nggak campur aduk atau bagaimana. Setahu kami ada juga dibawa sampel-sampel dari kantin sekolah di situ gitu. Cuma saya nggak tahu apakah barisan yang depan yang batagor apa segala macam juga ada di bawah, saya kurang tahu. Tapi kalau dari kantin sekolah saya tahu ada. Dan hasilnya apa? Kami cuma dapat bocoran lah gitu deh. Kalau secara resmi nyoma mitra enggak, karena mungkin domainnya kan ada gitu ya, kayak yang dibilang Bapak ini tadi, mungkin akan disampaikan dulu ke yayasan gitu, tapi yang pasti nggak ada tujuannya langsung ke kami gitu lah. Kalau hasil lab yang disampaikan itu kan waktu masak sama konsumsi terlalu jauh, disitulah katanya intinya. Kemungkinannya itu. Oke, tadi kan sudah kakak sampaikan bagaimana prosedur mulai dari sebelum masak atau sampai ke hilir kan gitu kan, sudah kakak sampaikan. Artinya sudah melalui prosedur. Artinya pihak BGN sendiri harus yang persalahkan. Pasti saya setuju dengan pihak daerah. Ya kan di sini kan lengkap 3 tadi stafnya di sini kan. Ada kepala SPBG, ada akuntan, ada ahli gizi.
sebenarnya mereka yang dulu masuk bertanggung jawab dengan ini kan seperti itu. Ya, kata kasar Pak, yayasan kan penyedia loh hira perkeri gitu kan mereka tahu apa ini kan di tempat ini nah, oke lah. Jadi yang pertanyaan saya mungkin saya singkat aja. Kira-kira ini kan saya telepon juga Korwil kemarin Pak Nasution kan. Ini kan dihentikan sementara. Dihentikan sementara ini ada nggak apanya waktunya atau seperti apa lah? Apa update-nya sekarang lah? Apalah ke yayasan itu aja mungkin. Biar nyambung apa yang disampaikan tadi Iya, kan menjawab itu kan Di, Iya. kalau yang sesuai ketentuan BGN benar atau salah dan itu 14 hari memang dihentikan sementara dan ini kan sudah 14 hari. Lalu langkah konkret yang harus dilakukan adalah ya kepala sekretaris dengan koordinat. Tapi saya yakin mereka sudah melakukan langkah-langkah yang diaturkan oleh BGN untuk kemudian boleh menjadi dasar BGN untuk beroperasi kembali. Artinya surat kemarin yang mereka bikin pemerintah sementara akan dicabut oleh BGN karena begitu. Jadi mulai dison ikut parkir dona extend mereka yang ini kepala sekretaris dengan koordinat itu dia. Nah ini kebetulan memang di benak pemikiran kami kemarin sebelum kita berjumpa kami ingin menjumpa dulu dengan Korwil gitu untuk mencari tahu juga konkretnya gitu kan deh di gedung mesin beroperasi gitu dia dan langkah konkret apa yang sudah mereka lakukan dalam untuk itu gitu dia kan kebetulan sibuk beliau 2 hari ini kan ke Simpang Gilir ke Tanah Pinang ini hari lah sore nanti kami janji jumpa dengan beliau untuk mencari tahu itu tadi. Jadi pertanyaannya mungkin deh pertanyaan yang sama mungkin nanti dari kita ke beliau sebelum ditayang kampanye. Kalau kami berjumpa nanti kami info. Karena janji sore ini. Oke, satu lagi. Ini kan tadi kakak bilang 19 sekolah. Iya. Benar yang lain. Nah, informasi karena sekarang BGN itu sulitnya kami apa? Konfirmasi kan. Jadi sekarang ini siapa yang melayani? Kita tahu kan. Ada nggak konfirmasi sama ya atau yayasan? Kayaknya nggak ada. Karena Ini kosong Pak ya? Kosong karena kan udah ada kuota-kuotanya gitu dia. Udah ada pembagiannya dari sekolah, dia sekolah. Jadi yang menandatangani MOU ke sekolah kan kepala SPPG-nya gitu dia. Kan kepala SPPG yang menandatangani MOU ke sekolah-sekolah. Jadi mau misalnya tanggal dong MOU-nya ke sekolah nasi nggak ada gitu. Berarti Pak Rubi loh menuanya. Pak Rubi mah. Ada bilang kamu tadi. Iya mereka yang jadi Banyak situ. Bukan boleh. Oke, silakan. Jadi harusnya ya ini kalau pemikiran kami kepala dapur ahli gizi harusnya mereka yang minta maaf nggak kita kepada siswa dan orang tuanya. Artinya apa? Bisa jadi ini tadi sudah kakak terangkan dari proses pengolahan bahan, proses pemasakan, ya kan? Dan kemudian BGN sudah melakukan evaluasi. Apakah yang 3 ini dilakukan evaluasi? Kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Dan kemudian ada kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut, termasuk biaya perobatan. Dilibatkan entah mitra atau bagian kepala dapur. Karena kalau kami dengar informasinya cukup besar juga biayanya perobatan dari 200 sekian siswa itu hampir 1.500.000 per siswa. Kalau informasi kami dengar hari, tapi persoalan kepastiannya kurang tahu juga. Nanti bisa juga konfirmasi ke rumah sakit kan. Apakah mitra dan BGN atau kepala SPPG dilibatkan dalam hal itu? Dan kemudian ada hasil evaluasinya nanti sama orang mitra, itu juga yang kami tanyakan Kak. Jadi apa namanya ya menjawab pertanyaan itu sebenarnya memang bagus tadi mereka juga ada di sini kan. Iya. Dari 2 kita kan akuntan sama apa kan dari luar kota nih yang satu dari Siantan, 1 orang Simpang jadi nggak bisa bersama dari sini. Pasti dilakukan juga evaluasi ke mereka sepanjang kalau mereka punya faktor konfirmasi kesalahan kan BGN yang berwenang mengoreksi mereka gitu ya. Tetapi memang untuk kondisi pada saat itu ya dan saya juga bukan sedang membela mereka gitu. Saya tanya si Alek ini, kau didampingi nggak sama ahli gizi waktu ngecek bahan makanan pada waktu itu? Si Alek ini bilang ya.
waktu kalian melakukan item-item kegiatannya ada nggak? Karena di sini tinggal mereka berdua, si akuntan dengan ahli gizi ini kan, dan mereka mendampingi mereka ini gitu. Jadi kalau saya pribadi nggak tahu ya BGN menilai seperti juga terhadap mereka, mereka nggak menemukan hal-hal yang mencurigakan gitu kira-kira. Tetapi yakin saya waktu datang pun kepala KPPG dari Medan ke sini ada 5 orang pada waktu malam-malam, semua ditegur ya, terlepas dari benar salahnya masing-masing, semua orang ditegur, semua diharapkan memperbaiki kinerja. Dan ketiga orang ini termasuk kami itu juga makanya kami berkomitmen untuk turun langsung nanti ke sekolah-sekolah setelah ini beroperasi kembali. Mereka diharuskan sebenarnya harus ikut. Jadi si ahli gizi ini harus mencicipinya sebenarnya setiap makanan yang mau dikirim. Nah gitu dia. Artinya memorsi orang ibu ini di apa? Dia harus cicip duluan. Ini kalau ada yang berbau langsung ganti, kalau ada yang gimana, harus itu sebenarnya fungsinya di situ. Dan dia pada waktu itu mengawasi memang mereka ini, tetapi tidak mencicipi. Itu aja mungkin apanya yang perlu diperbaiki ke depan gitu ya. Dia bagi-bagi mungkin mau sales pengono karena tadi dimakannya sebagian nggak dimakannya gitu aja nih. Lalu dia kan diharuskan harusnya pergi ke sekolah-sekolah ikut mengawal ini mencicipi itu aja yang mungkin kekurangan mereka pada saat itu deh. Dan itu pasti sudah direkam oleh pihak perpanjangan tangan BGN yang datang, dan pasti mereka sudah ditegur juga. BGN kan tidak mau ada kesilapan atau kekurangan. Manur idahan, manur apa yang diperlukan. Mereka ini didampingi oleh para relawan kita ini, didampingi loh di setiap rumah sakit sampai bombing gitu dia, sampai mereka pada pulang semua dari rumah sakit. Itulah saya pikir walaupun tidak secara verbal mereka menyatakan mohon maaf gitu, tetapi dengan keberadaan mereka mendampingi setiap waktu para pasien itu, saya pikir itu juga adalah bentuk permohonan maaf. Saya pikir mau maaf katanya sengaja saya SPM-nya besar kali Bu, misalkan aku bilang mau sesuai SOP dari Beko, ya kurang ya rasa bersalah Bu kemarin, karena kita nggak mau mereka jadi trauma, jadi ada psikis ya gitu, mengganggu psikisnya itu. Jadi itu jawabannya deh, karena mereka yang nggak anak-anak kami lah di sini gitu, udah satu keluarga besar. Ya kami juga memohonkan maaf atas mereka verbalnya gitu, tapi kalau secara sikap saya pikir mereka sudah tunjukkan juga ya penyesalan dan apa segala macam terkait dengan ini. Baru soal kandungan pembiayaan oleh BGN sampaikan, itu juga sampaikan pahlawan kepada kami bahwa ini semua ditanggung oleh BGN. Biaya perobatan ini semua ditanggung oleh BGN. Tapi bagaimana mekanismenya itu mereka yang paling tahu. Tapi tujuan dari pemerintah menyampaikan tagihan tadi itu bagi kami sangat besar malah gitu ya. Dan kalau sekarang suruh bayar itu pun kurasa ikut menjadi bunga, itulah ceritanya lain bagian gitu dia. Nah jadi cuman tujuannya kami lihat dari pemerintah adalah kepada kepala SPPG gitu ya. Dari informasi dari kepala SPPG lah kepada yayasan dan kepada kami, bagaimana kami misalnya begini, tapi ini masih dalam perempuan kami, apakah memungkinkan untuk kami tanggung mendahulukan gitu dia, sebelum nanti BGN membayar mereimburse gitu ya. Nanti BGN yang akan tanggung, tetapi kalau misalnya pemerintah mendesak harus dibayar secepatnya gitu, kami dengan yayasan dan mungkin akan berembuk bagaimana membuat talangan dana untuk membayar. Kira-kira begitulah menjawab pertanyaan kita. Ya. Walaupun ya itu tadi, kalau tujuannya ke sana berarti kan mereka mestinya yang ke sana gitu. Tetapi kami nggak mau juga begitu hanya nanti dia pun udah terkejut dengan ini. Atau dihitung 373 juta. Total ya? Total dari ya. beberapa pangannya rumah Dari seluruhnya ya, dari seluruhnya. Terus Renabita, terus Puskesmas Raya, terus Puskesmas Santo Martin. Klinik ya. Di situ jadi ini sedikit gitu, sama Puskesmas yang banyak RSUD. Sama saya ya, Renabita hampir 90-an.
Ya itu. Oke, pertanyaan lagi, Bu. Oke. Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita. Satu yang paling utama, selaku kita sama-sama orang Daily, prihatinlah atas musibah yang terjadi kepada tim kita ataupun penyedia MPG yang ada di sini, khusus buat Simatupun dan Tenaga itu sendiri ya. Pertanyaan saya itu sebenarnya nggak terlalu banyak sekali, cuma satu. Apakah di sistem dari mulai pengolahan makanan ini sampai ke finishingnya, adakah quality controlnya di sana? Adakah yang berdiri bertanggung jawab responsibility-nya di sana sebagai bahwa saya ini finishing ini yang memperhatikan bahwa saya ini layak begitu loh. Karena beberapa contoh, sedangkan pabrik aja ada quality control itu. Apakah makanan ini ada juga yang menjadi quality controlnya atau QC-nya di sana? Itu aja pertanyaannya. Ahli gizi itu, Nah. ahli gizi yang berdiri ke situ. Jadi itu yang seperti saya ceritakan tadi, Roma barang kan diterimalah oleh kepala gudang, dipareksa ahli gizi gitu dia, kualitasnya. Misalnya buah atau apapun itu gitulah, seluruh bahan baku itu dia yang menilai itu. Kemudian dinilai apa enggak, apa harus dikembalikan atau bagaimana gitu. Nah, kan dari barang diantar ke kemudian ke persiapan kan bisa aja ada berubah, kan bisa ada yang berubah. Contoh berubahnya di mana gitu. Contoh manuk, mulai taruh manuk pukul 1 pagi jadi cuma jauh dari mana jam 1 pagi dan ternyata kesong, andai kan lah gitu kan. Mereka kan datang jam 4 sore nih untuk persiapan. Kalau tidak dimasukkannya ke preset atau apa kan bisa berubah warna, berubah apa atau bagaimana gitu misalnya, kan gitu. Kan diperiksanya juga saat di persiapan gitu maksudnya. Si ahli gizi ini pas orang ini mengeluarkan bahan baku kan dia sudah pilih-pilih, tapi biasanya memang pada ditaruh barang do talkoro gitu dia. Jadi dia kayak sonitoroni jam 7 memang mana barang. Lebih sering di jam-jam 3 ke atas gitu. Tapi diperiksanya bersama-sama dengan si Alek ini, gitu dia, bisa monyo atau kualitas ayam. Jadi ayam ini biasanya mereka cek itu satu-satu dan seluruhnya dah, satu persatunya dicek itu. Biasa dibantu juga security, kebetulan security kita yang dari Medan yang pesta. Dicek dulu sadar-sadari mau orang berbau atau ada yang berubah warna gitu ya. Ayam kalau ada berubah warna, kalau itu mereka cek. Jadi menjawab pertanyaan itu dia. Jadi memasak pun orang ini diawasinya juga itu, Cek kembali lagi, dicek kembali. ya, dicek dia. Persiapan lah. Iya itu, jadi ahli gizi itu nanti di pemorsian pun dia sampai menimbang, kan nanti kan email tononia edaunan memorsi timbangan nasinya, timbangan ikannya, apanya gitu. Lalu kan ada juga anak-anak yang apa namanya alergi, nah itu akan diceknya. Karena orang alergi telur, ada alergi ikan laut, itu harus diceknya berapa porsi yang alergi, berapa apa gitu. Itu biasanya itu. Jadi menjawabnya ahli gizi lah di sini sebagai quality control daripada seluruh bahan baku yang masuk, termasuk yang keluar. Iya, termasuk yang keluar, misalnya yang keluar nanti produk ini kan di dalam ongkang kan. Hanya mungkin yang kurang dilakukannya adalah dan hidup Tony Marasa itu Simpola, karena itu udah aslap yang harusnya bertugas asisten lapangan gitu. Itu aja. Kalau apanya biasanya sih SOP-nya di sini dan mungkin seluruh dapur dia lah yang mengontrol itu.